Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian yang berbahagia, ada lagi fenomena baru yang dilahirkan oleh COVID-19, yaitu penolakan jenazah-jenazah yang positif COVID. Saya membaca kenapa hal ini bisa terjadi karena ada 3 faktor. Yang pertama, karena mereka, para oknum penolak ini sangat minim sekali edukasi tentang masalah COVID. Dan yang kedua, mereka terlalu sering melihat media-media yang menampilkan hal-hal yang negatif tentang masalah COVID. Bukan beritanya yang salah, tapi memang hal yang diangkat adalah tentang pesimisme untuk melawan COVID. Dan yang ketiga, adanya rasa kekhawatiran yang berlebihan. Jika ada sebuah kasus penolakan jenazah positif COVID-19, ini bukan lagi tentang masalah kewaspadaan, tapi sudah meningkat kepada rasa ketakutan yang berlebih, fobia yang berlebih. Lalu bagaimana solusinya? Salah satu solusinya, pemerintah harus memberikan edukasi yang komprehensif, yang lengkap kepada masyarakat tentang masalah COVID. Baik bagaimana cara pencegahan, cara penularan, sampai dengan jika ada jenazah yang positif COVID-19 ini harus bagaimana penanganannya. Toh selama ini yang kita saksikan, para jenazah itu memang diurus dan sesuai dengan mekanisme medis yang sudah standar. Tidak dibebankan atau tidak dipasrahkan kepada orang-orang awam sebagaimana kita. Tapi memang ada tenaga khusus, tenaga ahli yang mengurus jenazah-jenazah positif COVID-19. Hal ini sudah sangat cukup sebenarnya, tapi karena fobia yang berlebih, karena terlalu sering melihat media-media yang menampilkan pesimisme tentang masalah COVID ini, maka sampai muncullah pada aksi penolakan jenazah COVID-19. Hal ini tentu sangat disayangkan sekali karena kita sebagai muslim memiliki sebuah ajaran menghormati baik manusia yang masih hidup maupun manusia yang sudah meninggal dunia, termasuk orang-orang non-muslim. Sebagaimana ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian ada rombongan pengantar jenazah. Kemudian Kanjeng Nabi ini berdiri sebagai tanda menghormati jenazah tersebut, dan para sahabat berkata, "Wahai Rasul, itu orang Yahudi." Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Bukankah dia juga manusia? Apalagi kita sesama muslim, maka hal ini juga harus dijunjung tinggi. Jangan sampai kita membebani keluarga yang sudah positif COVID dengan hal-hal seperti penolakan tersebut." Mereka butuh dukungan dari kita, baik itu dukungan fisik, baik itu dukungan moral, maupun juga dukungan secara psikologis. Karena saya yakin sekali para keluarga yang positif COVID itu sangat tertekan sekali mentalnya, akan mendapatkan perilaku yang berbeda di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang mengerti, marilah kita pahamkan kepada sahabat kita, saudara kita, bahwasanya jangan berlebihan takut kepada COVID-19. Kita waspada perlu, tapi ketakutan akan berdampak kepada hal-hal yang negatif, sebagaimana adanya aksi penolakan jenazah tersebut. Dan biasanya pemakaman di desa itu kan jauh dari pemukiman warga. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa menularkan ke warga yang lain. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita bersikap secara proporsional dan didasari dengan ilmu pengetahuan agar kita tidak asal saja mengambil sikap, karena sekali lagi orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka yang positif COVID-19 memiliki beban yang sangat berat. Jangan lagi ditambah dengan beban penolakan atas jenazah keluarga mereka yang positif COVID-19.
berikan edukasi kepada teman-teman kita, berikan semangat positif bahwasannya kita semuanya bisa melawan COVID-19. Jangan sampai COVID ini sudah memberikan dampak yang buruk pada perekonomian kita, kepada tingkah laku sosial kita, kepada pendidikan kita. Jangan sampai COVID ini juga memberikan dampak yang negatif kepada mereka yang sudah terbebani dengan meninggalnya keluarga mereka. Jangan sampai kita bebani lagi dengan menolak jenazah keluarga mereka yang positif COVID-19. Semoga hal ini tidak lagi terjadi di wilayah lain. Demikian dulurku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.